maju. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih Tiara. Sekarang Ibu ingin mengabsen kalian. Nah, yang namanya Ibu sebut, acungkan tangannya ya. India, Hadir. Alvina, Hadir. Alia, Hadir Bu. Erisa, Hadir Bu. Puna, Hadir Bu. Tiara, Hadir Bu. Heni, Hadir Bu. Aida, Hadir Bu. Elsika. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, supaya kalian lebih semangat dan makin cinta dengan daerah kita, maka kalian bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang dahulu. Silakan semuanya berdiri. Aku baru masak, masak sadiki di hurung bari-bari, masak sadiki di hurung bari-bari, mangga lekok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Yang mana batis kutung dikitip bidawa, yang mana batis kutung dikitip bidawa. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Nah, kelihatannya kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, siapa yang ingat kita pertemuan kemarin belajar apa? Ekosistem metamorfosis. Ya, metamorfosis. Ya, Hewan lah Bu. Sempurna. ya yang sempurna dan sempurna. ya, betul. Nah, jadi sekarang kita hari ini akan belajar mengenai ekosistem, yaitu peran setiap komponen dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Nah, ada makhluk apa saja, makhluk hidup apa saja di gambar ini? Iya, semuanya betul. Nah, kalau salah satu makhluk hidup ini hilang, apa yang akan terjadi? Iya, betul. Nah, kalau rumput ini hilang, maka kambingnya tidak bisa makan. Betul. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian itu dapat mengenal peran setiap komponen dalam suatu ekosistem dan mengetahui dampak yang terjadi jika salah satunya tidak berfungsi. Nah, sekarang Ibu punya satu gambar lagi. Nah, gambar apakah ini? Iya, betul. Iya, nah ini jadi gambar tumbuhan yang daunnya berbolong-bolong karena dimakan belalang. Nah, kalau belalang ini terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Iya, betul. Iya, bisa tumbuhannya ini jadi mati atau rusak. Supaya kalian lebih paham, maka Ibu akan menampilkan poster. Nah, kalian boleh lihat dari layar atau poster yang Ibu pegang. Nah, di dalam poster ini setiap makhluk dan benda itu memiliki perannya masing-masing. Yang pertama itu produsen atau tumbuhan. Perannya yaitu dapat membuat makanan sendiri melalui cahaya Matahari. dan memberi makanan bagi hewan dan manusia. Dapat menjaga keseimbangan alam karena menjadi makanan yang
awal dalam rantai makanan. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu seperti pohon mangga, rumput, padi, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, jika produsen ini tidak berfungsi, maka manusia dan hewan itu bisa kekurangan makanan. Rantai makanan itu rusak sehingga alam menjadi tidak seimbang. Dan bisa juga jumlah oksigen itu berkurang karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang kedua, konsumen. Nah, perannya memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Konsumen yang pertama itu konsumen 1 atau primer. Nah, konsumen 1 ini memakan tumbuhan. Yang kedua, konsumen 2 atau sekunder. Konsumen 2 ini memakan konsumen 1. Yang ketiga, konsumen 3 atau tersier. Nah, konsumen 3 ini dapat memakan si konsumen 1 dan konsumen 2. Nah, jika konsumen ini tidak berfungsi, maka jumlah hewan atau tumbuhan itu menjadi tidak seimbang. Misalnya, kalau katak itu tidak memakan belalang, maka belalang itu terlalu banyak dan mengakibatkan tumbuhan jadi rusak. Nah, alam itu menjadi tidak stabil karena setiap konsumen punya tugas menjaga keseimbangan. Yang berikutnya, dekomposer atau pengurai. Yang pertama itu perannya menguraikan sisa-sisa makhluk hidup agar tidak menumpuk dan mengembalikan zat hara ke tanah sehingga tanah itu menjadi subur. Nah, contohnya apa saja? Jamur dan bakteri. Iya, betul. Iya, masuk. Nah, jika dekomposer ini tidak berfungsi, maka sampah organik itu akan menumpuk. Misalnya kayak daun-daun kering, bangkai hewan. Nah, tanah itu bisa juga menjadi tidak subur karena tidak ada yang mengubah sisa makhluk hidup itu menjadi nutrisi tanah. Nah, yang berikutnya, tumbuhan itu bisa sulit tumbuh karena tanah kekurangan zat hara. Yang keempat, detritivor atau pemakan sisa. Nah, perannya yaitu memakan sisa-sisa makhluk hidup menjadi bagian yang kecil dan dapat membantu dekomposer menguraikannya. Nah, contohnya apa saja? Cacing tanah, siput, burung bangkai masuk, bisa masuk. Nah, dampak yang terjadi jika detritivor itu tidak berfungsi, maka sisa-sisa daun, ranting, dan bangkai hewan itu menumpuk dan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan bau. Yang terakhir, abiotik atau benda tak hidup. Nah, perannya yaitu dapat mendukung kehidupan makhluk hidup, membantu tumbuhan tumbuh, mengatur suhu dan cuaca, dan menjadi tempat tinggal. Nah, contohnya seperti air, udara, tanah, batu, ya. Nah, dampak jika abiotik ini tidak berfungsi, maka tumbuhan itu tidak bisa tumbuh karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, tanah, dan air. Yang kedua, hewan dan manusia itu kesulitan hidup karena tidak ada tempat tinggal, air, cahaya matahari, dan yang lainnya. Nah, berikutnya, lingkungan menjadi rusak karena tidak ada keseimbangan antara yang hidup dan tidak hidup. Nah, jadi
setiap komponen ekosistem ini memiliki perannya masing-masing. Jika salah satunya saja tidak berfungsi, maka ekosistem itu akan terganggu. Sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Paham? Paham. Oke. Kita mulai ya. Oke. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, kelihatannya kalian sudah konsentrasi untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi kegiatan berikutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Satu kelompok itu ada yang 5 orang dan 4 orang. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Ini sama Muna kelompok 1. Ini Tiara, Heni, Elsika sama Aida kelompok 2. Ayo susun kursinya menjadi lingkaran. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ibu bagikan ya. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya, lalu kalian tulis nama kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Ibu. Ibu punya 2 pertanyaan. Dua pertanyaan ini 2 orang yang menjawab. Siapa yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah. Nah, pertanyaan pertama, siapa saja makhluk hidup yang memiliki peran untuk membantu keseimbangan alam? Ayo, siapa? Ya, India, silakan Kak India. Duduk duluan, angkat tangan. Tadi itu apa, Bu? Pertanyaannya, Bu. Makhluk hidup yang membantu keseimbangan lingkungan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia juga. Abiotik pokoknya dan biotik. Iya, betul. Ini ya biasanya. Makasih, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok 2. Sudah. Oke, saatnya kita presentasi ya. Iya, Ibu. Nah, dimulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan aktivitas satunya. Perkenalkan dulu ya, namanya siapa-siapa saja. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di aktivitas 1 mengenai mengamati masalah ekosistem di sekolah. Perkenalkan, nama aku Elsika. Aku Aida. Saya Tiara. Aku Heni. Jadi pertanyaannya, menurut kalian apa yang akan terjadi jika daun itu dibiarkan begitu saja? Nah, daunnya itu akan terus menumpuk dan lingkungan menjadi kotor. Siapa yang harus membantu menguraikan daun tersebut? Dilihat dari foto itu, seharusnya anak-anak yang ada di gambar itu membantu untuk membersihkan
Silakan Bu. Oke, silakan. Yang tadi, apa yang akan dijadikan daun itu biarkan begitu saja, sampah-sampah daun akan berserakan Bu. Iya. Terus siapa yang harus membantu menguraikan daun dan ekosistem itu bakteri dan jamur Bu. Iya, betul. Nah, kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Presentasikan yang aktivitas 2 ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Alia. Ulun India. Ulun Nina. Aku Latina. Aku Elisa. Jadi Gambar dari kelompok 2. ada tadi. Ekosistem. Yang pertama ada padi sebagai produsen. Terus padi dimakan oleh tikus. Tikus itu konsumen. Terus tikus mati diuraikan sama bakteri. Bakteri sebagai dekomposan. Dekomposan. Kemudian tadi kan bangkai tikusnya diuraikan. Sisa bangkainya dimakan oleh cacing. Cacing sebagai Detritivitol. Kemudian setelah dimakan cacing terurai akan diserap oleh tanah sebagai pupuk, sedangkan air itu membantu pembusukan Sehingga menjadi pupuk konsumsi padi. Ini namanya pupuk alami. Terima kasih dari kami. Oh, beratnya. Nah, jadi teman-teman, pertama ini produsen. Nah, namanya produsen ini ada padi. Terus itu beratnya menjadi yang dimakan tikus. Lalu ada konsumen yaitu tikus yang memakan padi. Ada dekomposer. Nah, jadi dekomposer ini bakteri yang mana bakteri itu membantu pembusukan tikus. Terus ada detritivor atau cacing yang mana dia akan memakan sisa-sisa dari tubuh si tikus. Terus terakhir ada biotik yaitu tanah dan air yang mana tanah menyerap si tikus tadi. Terus air membantu pembusukannya. Terima kasih. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, apakah ada yang menanggapi? Gambarnya kurang Bu. Bu, bukannya pada menggambar. Menggambar. Jelek. Boleh gitu. Kami ada gunungnya 2. Gambarnya kan lebih jelas Bu. Jelek, Bu. Lihat Bu, gambar itu kelompok 1 lebih jelas Bu. Ada tikusnya. Sudah sudah jangan bertengkar. Kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya. Mata dulu Bu. Nah, karena kalian sudah menjawab LKPD dan mempresentasikannya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang buka aktivitas 1. Di sana kan ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika daun-daun itu dibiarkan begitu saja? Apa ayo? Jadi banyak daunnya. Berserakan Bu. Iya. Lingkungannya jadi kotor Bu. Iya betul. Iya apa ini? Tapi daun juga bisa jadi pupuk Bu. Iya Tetap betul. boleh di halaman. Iya. Iya bisa menjadi lingkungan Oh, lingkungan kalau yang daunnya di kotor. dalam rumah ini gimana? Kalau dikatakan di Tidak boleh belanja. Tidak boleh membawa sampah di kantong Iya betul pintar dia. Nah maka yang akan terjadi jika daun-daun itu menumpuk dan dibiarkan begitu saja, lingkungan itu bisa kotor dan menimbulkan masalah lain
bagi makhluk hidup lainnya. Nah, di sana ada pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang seharusnya membantu menguraikan daun-daun tersebut? Bakteri, Bu. Ya, bakteri itu termasuk apa? Komponen apa? Ya. Jadi, daun-daun itu tidak bisa hilang begitu saja, tapi perlu adanya bantuan dari makhluk hidup lain seperti dekomposer. Nah, sekarang Ibu punya dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini, dua orang yang menjawab. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah. Nah, pertanyaan pertama, siapa saja makhluk hidup yang memiliki peran untuk membantu keseimbangan alam? Ayo, siapa? Ya, Idia, silakan Kakak Idia. Duduk duluan, angkat tangan. Tadi itu apa, Bu? Pertanyaannya, Bu. Makhluk hidup yang membantu keseimbangan lingkungan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia juga. Abiotik pokoknya dan biotik. Iya, betul. Ini ya, biasa. Makasih, Bu. Lempar ke sini, pulang Bu, kalau satu sudah. Terus Bu, lanjut Bu. Nah, jadi jawaban Idia tadi semuanya benar. Semua komponen yang disebut Idia tadi kayak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia itu memiliki perannya masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika salah satu komponen itu tidak berfungsi? Oke, Alia silakan maju. Jadi kalau misalkan salah satu perannya tidak berfungsi, keseimbangan ekosistem itu tidak berjalan. Misalnya tidak ada Apa jawaban Bu? tidak ada padi, tikus tidak bisa makan. Kalau tikus tidak bisa makan, tidak ada yang diuraikan. Kalau tidak ada yang diuraikan, tidak berjalan. Sama kayak contohnya tadi, misalkan daun tidak ada yang menguraikan, akhirnya kan halamannya jadi kotor, berserakan. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan yang kedua. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi yang disebutkan oleh Alia tadi semuanya benar. Nah, kalau salah satu komponen itu tidak berfungsi, maka keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau? Aida mau? Ayo, siapa? Una? Oke, silakan maju. Nah, jadi teman-teman, kita itu juga harus menjaga lingkungan. Dan itu loh, misalnya ada rumput-rumput atau dedaunan gugur, kita bersihkan. Terus itu juga hari ini kita belajar tentang konsumen atau uraian. Terus itu loh, misalnya nih, ketika ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, jadi teman-teman, misalnya tidak ada tikus, ularnya tidak ada makanan, dan ularnya juga bisa mati. Terus tuh kalau tidak ada padi, tikusnya tidak bisa makan, tikusnya bakal mati. Ya, pintar. Sebentar ya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita itu dapat mengenal peran setiap komponen dalam suatu ekosistem itu. Nah, kalau salah satu peran komponen itu tidak berfungsi, maka keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian itu sudah paham dengan materi hari ini? Maka Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian kembali ke tempat duduknya asal dulu. Sudah?
secara individu ya. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Yeay, kita berdiri coba kalau tidak pulpen kok. Kan tahu pulpen. Mas nak. Oh, Aida kok. Ya, siapa lagi yang belum? Belum Bu, sedikit lagi Bu. Semuanya benar, maka nanti akan Ibu berikan soal pengayaan. Kalau masih ada yang salah, tidak apa-apa, nanti Ibu berikan soal remedial. Nah, baik anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan membahas peran komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, terima kasih anak-anak Ibu karena kalian sudah berpartisipasi aktif dan saling bekerja sama, saling membantu dan mempresentasikan. Sebelum Ibu tutup, apakah kalian senang dalam belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah, bahagia ya. Nah, kita tutup ya pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Heni, Bu Heni. Silahkan Henny maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran